Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alma Libera dengan NPM 1012-1062 dari kelas C5 mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Pada video kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai tahapan kehidupan manusia, yang kedua mengenai sikap manusia terhadap syahadatain, dan yang ketiga mengenai di akhirat kelompok yang menolak syahadatain. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, yakni yang pertama, kematian pertama. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih di alam arwah. Artinya, jasad dan ruh manusia masih terpisah. Manusia selama proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan, yaitu tahapan nutfah, tahapan alaqah, dan tahapan mudghah. Pada tahapan kedua yaitu kehidupan pertama. Hidup artinya ruh dan jasad telah bersatu. Kehidupan pertama ini dimulai ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Pada tahapan kedua ini manusia mengalami 2 tahapan, yaitu tahapan pertama alam rahim. Semua manusia mengalami kehidupan pada tahapan ini, namun tidak seorang pun dapat merasakannya. Pada usia ini, manusia belum diberi kemampuan mendengar dan melihat, apalagi berpikir, karena yang berfungsi saat itu hanyalah denyut jantung. Tahapan kedua yaitu alam dunia. Setelah lahir ke muka bumi, manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu beribadah kepadanya. Tetapi harus mengalami beberapa proses, yaitu masa balita pada usia 0-5 tahun, masa anak-anak usia kurang lebih 5-12 tahun, masa mumayyiz kurang lebih usia 12 tahun, dan masa pikun lebih dari 75 tahun. Lalu tahapan ketiga yaitu kematian kedua. Tahap ini disebut juga tahap kematian kedua karena berpisahnya ruh dan jasad kembali. Jasad akan kembali kepada asalnya yaitu tanah, sedangkan ruh akan disimpan di suatu tempat yang disebut alam barzah atau tempat menunggu. Yang tahapan keempat yaitu kehidupan kedua. Bedanya dengan kehidupan pertama di dunia adalah kehidupan dunia akan diakhiri dengan kematian. Kalau kehidupan kedua ini, manusia tidak akan mati lagi. Apabila dia menjadi penghuni surga, maka dia akan hidup selamanya. Kholidina fiha abada, dan apabila dia menjadi penghuni neraka, maka dia akan hidup selamanya. Sebelum mengalami tahapan kehidupan yang kedua ini, manusia akan mengalami beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama kehancuran alam semesta, tahapan kedua hari kebangkitan, tahapan ketiga hari perhitungan, dan tahapan keempat hari pembalasan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai sikap manusia terhadap syahadatain. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya harus sesuai dengan aturannya, yaitu mengikuti Rasulnya atau utusannya. Namun, ketika ada Rasul dari kalangan mereka sendiri, manusia tidak semua menerimanya. Manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama menerima seruan Rasul. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ketika mereka ada tawaran dari Allah, mereka menerima tawaran itu dan melaksanakan perintah Allah untuk masuk al-Islam. Penerimaan ini dibuktikan dengan pelaksanaan syariat syahadatain. Pelaksanaan syariat syahadatain ini merupakan aplikasi iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menolak seruan Rasul. Mereka adalah manusia yang ragu-ragu, sangat mencintai kehidupan duniawi, dan banyak pertimbangan lainnya. Alasan mereka menolak seruan Rasul adalah karena faktor pendidikan orang tuanya, dan yang kedua karena faktor pengaruh sikap hidup. Pengaruh sikap hidup ini di dalamnya berisi faktor prasangka, prinsip-prinsip hidup, pengalaman, sudut pandang, dan literatur. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai di akhirat kelompok yang menolak syahadatain. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi.
kehidupan akhirat adalah tujuan akhir orang-orang yang beriman dan bertakwa, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan abadi. Sedangkan orang-orang kafir mendustakan menolak adanya hari akhir. Kehidupan akhirat nanti manusia menjadi dua kelompok, yaitu penghuni neraka yang di dalamnya terdapat yang pertama, orang-orang yang tidak yakin adanya hari akhirat. Yang kedua, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain. Adapun yang kedua yaitu penghuni surga. Orang-orang yang masuk surga tidak ditanya oleh para penjaga surga karena mereka adalah orang-orang yang yakin akan adanya kehidupan akhirat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka melaksanakan perintah Allah dengan baik yang diawali dengan pelaksanaan syariat syahadatain. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun dalam pembahasan materi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.